Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, dan kali ini akan membahas tentang materi ilmu nahu. Yang akan kita bahas, materi pertama adalah kalam. Di dalam ilmu nahu, kalam adalah pembahasan yang paling pertama. Apa yang dinamakan kalam? Al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Sudah termasuk kalam apabila memenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama adalah lafzun, syarat yang kedua adalah murakkabun, syarat yang ketiga adalah mufidun, dan syarat yang keempat adalah bil wad'i. Atau kata lain, kalam ialah lafaz yang tersusun dan bermakna lengkap. Syarat yang pertama adalah lafaz. Apa yang dinamakan lafaz? Lafaz ialah as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Ucapan yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Contohnya umarun, ain, mim, ro. Umarun mengandung 3 huruf hijaiyah, yaitu ain, mim, ro, dan zaidun mengandung 3 huruf hijaiyah, za, ya, dan da. Maka ucapan yang tidak mengandung huruf hijaiyah itu tidak termasuk lafaz. Contohnya yang tidak termasuk lafaz adalah suara alat musik. Walaupun mendayu-dayu, walaupun penuh dengan makna, walaupun menghayati suara alat musik tersebut, maka suara alat musik tersebut tidak termasuk lafaz. Yang kedua adalah bahasa isyarat. Contoh. Nah, hal itu walaupun kita paham apa maksud dari isyarat tersebut, itu bukan termasuk kalam atau tidak termasuk yang namanya lafaz. Yang ketiga adalah pesan singkat. Contoh dalam WA, SMS, dan sebagainya. Walaupun kita membaca dengan penuh penghayatan, membaca kita paham, maka itu tidak termasuk yang namanya lafaz. Karena yang dinamakan lafaz sekali lagi adalah as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati. Ucapan yang mengandung sebagian daripada huruf hijaiyah. Syarat yang kedua, wa al-lafzul murakkab. Apa yang dinamakan murakkab? Apa yang dimaksud murakkab? Yang dimaksud murakkab adalah tersusun. Nah, kalimat yang tersusun adalah ma tarakabu minal kalimati ta'akkar. Yang dimaksud al-murakkab, definisi dari al-murakkabu ialah ucapan yang tersusun atas 2 kalimat atau lebih. Entah itu 3, 4, 5, dan seterusnya. Maka itu sudah termasuk yang namanya tersusun. Contohnya Allahu Akbar. Allahu 1 kalimat, akbarun 1 kalimat. Contoh lagi hadza Muhammadun. Hadza 1 kalimat, Muhammadun 1 kalimat. Ini adalah Muhammad. Yang dimaksud adalah al-murakkabu itu kalimat yang tersusun atas atau dari 2 kalimat atau lebih daripada 2 kalimat. Itu yang dimaksud tersusun. Dan yang ketiga, sudah disebut kalam apabila al-mufidu, yaitu memberi faedah. Apa sih al-mufidu? Ma'afada fa'idatan yahsulus sukutu minal mutakallimin wassami'in alaiha. Artinya, kalimat tersebut harus bisa dipahami oleh pembicara dan oleh pendengarnya. Artinya artinya tidak membutuhkan pertanyaan lagi. Atau dengan kata lain, ungkapan yang berfaedah yang dapat memberikan pemahaman sehingga pendengarnya merasa puas. Contohnya, in qoma zaidun qultu. In qoma lamun ngadeg sapa zaidun zaid, qultu maka ngadeg sapa ingsun. Jika Zaid berdiri, maka saya ikut berdiri. Maka kalimat ini sudah memberikan faidah atau pemahaman yang lengkap sehingga si pendengar tidak membutuhkan pertanyaan lagi. Contoh kalau ini, yang pendengar masih membutuhkan pertanyaan lagi. In qoma Zaidun, jika Zaid berdiri. Nah, kan masih mengandung pertanyaan. Jika Zaid berdiri, maka akan diapakan? Atau akan ditembak? Atau akan dijotos dan lain sebagainya. Maka harus diberi pemahaman di kalimat berikutnya, di kalimat seperti itu ya. Atau in qoma Zaidun qumtu,
Jika Zaid berdiri, maka saya berdiri. Syarat yang keempat, syarat kalam yang keempat adalah bil wad'i, atau dengan disengaja. Maksudnya disengaja, ungkapan tersebut atau kalimat tersebut diucapkan dengan secara disengaja dan sadar. Jika sedang tidur, mengigau atau melindur, ya, ja'a Zaidun, atau al-kalamu walafdul muraqabul mufidu bil wad'i, dalam keadaan mengigau, maka itu tidak termasuk kalam karena itu tidak disengaja. Atau harus juga berbahasa Arab, disengaja, dan juga harus dengan berbahasa Arab. Saya ulangi lagi, syarat kalam adalah 4. Yang pertama adalah lafaz, yang kedua adalah murokab tersusun, yang ketiga adalah memberikan faedah antara yang berbicara dan yang mendengarkan tidak ada timbul pertanyaan lagi. Yang keempat adalah bil wad'i, ungkapan atau ucapan tersebut harus diucapkan dengan secara disengaja dan sadar. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari kami. Cukup sekian, mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.